Nama saya Maman Rukmana ya, sebagai guide lokal di Gedung Perundingan Linggarjati. Ya. Kita terangkan Bu tentang riwayat gedung ini ya, mulai dari tahun 1918. Jadi gedung ini hanya berupa gubuk miliknya Ibu Jasitem ya. Terus Ibu Jasitem itu dinikahi oleh bangsa Belanda yang bernama Tuan Merhen atau Tuan Tersana. Orang Linggarjati mengenalnya dengan sebutan Tuan Tersana karena beliau mempunyai pabrik gula di Cindang Laut yang bernama Tersana Baru gitu ya. Maka gubuk itu dibangun menjadi bangunan semi permanen pada tahun 1921 dan Ibu Jasitem dengan Tuan Tersana dalam pernikahannya itu tidak mempunyai keturunan atau anak ya. Akhirnya gedungnya dijual ke bangsa Belanda yang bernama Mr. Jacobus Johannes van Os ya. Dan oleh Van Os, bangunan yang sudah semi permanen itu dibangun menjadi permanen seperti sekarang. Nah itu pada tahun 1930 ya. Karena terlalu luas oleh Van Os bagian gedungnya yang ini Pak ya, itu dikontrakan ke bangsa Belanda yang bernama Theo Hitker, dan oleh Theo Hitker dijadikan hotel, diberi nama Hotel Rustad. Hotelnya bangsawan Belanda. Tahun 42 tahun 42 Hotel Rustad itu diambil alih oleh bangsa Jepang. Tetap dijadikan hotel, diberi nama Hotel Hokkai Ryokan, hotelnya orang-orang Jepang. Terus tahun 45 bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan, maka Hotel Hokkai Ryokan itu diambil alih oleh negara Indonesia. Tetap dijadikan hotel, diberi nama Hotel Merdeka. Dan orang-orang Jepang itu tahun 45 ya pulang ke negaranya akibat Pulau Hiroshima dan Nagasakinya dibom atom oleh Sekutu gitu. Terus tahun berikutnya tahun 46 gedung ini barulah dipakai tempat untuk berunding antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Maka gedung ini sampai sekarang terkenal dengan sebutan Gedung Perundingan Linggarjati ya. Tahun 48 ada agresi militer yang kedua dari tentara Belanda dan gedung ini dikuasai lagi selama 2 tahun, dijadikan markas oleh tentara Belanda, yaitu pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1950. Tapi alhamdulillah bangsa Belanda bisa terusir kembali oleh bangsa Indonesia yang akhirnya gedung ini kosong, terbengkalai ya, tidak bertuan, yang akhirnya dimanfaatkan oleh penduduk desa Linggarjati untuk dijadikan sekolah, yaitu sekolah rakyat ya, SR dulu ya, sekarang setingkat dengan sekolah dasar gitu. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 75 ada kunjungan Bung Hatta dan Ibu Syahrir ke sini, membawa kabar katanya gedung ini akan diperbaiki oleh Pertamina, tapi tidak jadi. Yang jadi hanya pelaksanaan pembangunan sekolahannya saja di sebelah utara gedung ini ya, Gedung Perundingan. Nanti bisa terlihat gedungnya ada di sebelah sana. Tahun 76 barulah gedung ini dijadikan museum oleh pemerintah ya, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sekarang mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tentang riwayat gedungnya. Untuk sejarah kita terangkan di sana di ruang perundingannya Ibu ya. Nah ini ruangan yang dulu dipakai tempat berunding antara pemerintah Indonesia dan Belanda selama 3 hari, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November tahun 1946 ya. Perwakilannya, nah di sini ada diorama Ibu ya, biar jelas begitu. Nah ini sama dengan ruangan yang tadi dilihat. Perwakilan dari pihak negara Indonesia diketuai oleh Sultan Syahrir ya. Anggotanya ada Mr. Susanto Tirtoprojo, Dr. Anand Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Kemudian perwakilan dari negara Belanda diketuai oleh Profesor Insinyur Hermerhon. Anggotanya ada Van Vol, De Boer, dan Van Mook. Kemudian ditunjuk sebagai penengah perundingan berasal dari negara Inggris bernama Lord Kiren ya. Dan ada lagi 4 orang duduk di kursi yang terdekat di sini itu sebagai notulen atau pencatat dari Indonesia semua.
ada Dr. Lemena, Amir Saripudin, Ali Budiarjo, dan Dr. Sudarsono. Hasil yang dicapai dalam perundingan Linggarjati cukup banyak. Ada 17 pasal persetujuan yang disebut naskah persetujuan Linggarjati. Tapi yang inti atau yang pokok itu ada 3. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto yang meliputi wilayahnya yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS di sini. Dan yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah Belanda akan bekerja sama pula membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Nah, itu adalah isi pokok dari perundingan Linggarjati. Ya, perundingan Linggarjati ini bisa dikatakan gagal akibat ada agresi militer yang kedua pada tahun 1948 ya. Makanya dilanjutkan lagi dengan perundingan berikutnya yaitu perundingan di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama kapal Renville ya. Maka perundingan itu dinamakan perundingan Renville.